Dari kelompok 4 Farmasi B yang terdiri dari Aulia, Monica, Andina, Vita, Afifah, dan Mita akan menunjukkan sebuah video tentang formulasi sediaan suppositoria Bisakodil. Yuk kita pelajari sekilas. Apa itu suppositoria? Suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur, umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut, melunak, atau meleleh pada suhu tubuh. Tujuannya untuk lokal seperti pada pengobatan wasir atau hemoroid. Selanjutnya, sekilas tentang tinjauan bahan aktif Bisakodil. Pemberiannya serbuk hablur, putih, terutama terdiri dari partikel dengan diameter terpanjang lebih dari 50 mikrometer. Larutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam kloroform dan dalam benzen. Harus disimpan pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup baik. Bisakodil bekerja dengan cara meningkatkan pergerakan usus, sehingga feses dapat lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Tetapi dosis tinggi Bisakodil dapat meningkatkan resiko ketidakseimbangan elektrolit dengan penggunaan diuretik secara bersamaan. Selanjutnya adalah alur pikir kami dalam perencanaan pembuatan formula, di mana bahan aktif yang kami gunakan adalah Bisakodil yang memiliki indikasi membantu mengatasi konstipasi dengan merangsang motilitas usus. Nah, untuk mencapai spesifikasi sediaan yang baik, kami menggunakan beberapa bahan tambahan atau bahan eksipien agar sediaan dapat diaplikasikan. Yang pertama, untuk mengikat dan menyatukan bahan-bahan lain yang terdapat dalam formula, kami gunakan oleum kakao sebagai basis. Kemudian, untuk mengurangi kerapuhan dari oleum kakao ini sendiri dan untuk meningkatkan titik lebur suppositoria, kami gunakan seraflava sebagai bahan pengeras. Untuk melindungi asam lemak tak jenuh, yakni oleum kakao terhadap oksidasi, kami gunakan alpha tocopherol sebagai antioksidan. Nah, berikut adalah rancangan formula suppositoria yang kami buat dengan nama dagang Supodil, di mana tiap 2 gram Supodil ini mengandung Bisakodil 10 mg atau 0,5%. Kemudian kami variasi pada seraflava, yakni formula 1 5%, formula 2 7,5%, formula 3 10%. Tujuan variasi kami ini adalah untuk membandingkan titik lebur, waktu lebur, dan kekerasan atau kerapuhan suppositoria. Kemudian alpha tocopherol 0,05%, oleum kakao at 100% atau at 2 gram. Nah, ini adalah rancangan formula lengkap dengan kadar yang kami pilih. Selanjutnya adalah pemilihan bahan komponen penyusun untuk mencapai spesifikasi, yakni alasan kami memilih bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, oleum kakao. Oleum kakao ini merupakan basis yang paling banyak dipakai, yang meleleh pada suhu 30-36 derajat Celcius. Oleum kakao ini juga merupakan basis yang paling ideal, yang dapat melumer pada suhu tubuh tapi tetap bertahan sebagai bentuk padat pada suhu kamar biasa. Yang kedua adalah seraflava. Seraflava ini digunakan untuk mengurangi kerapuhan dari oleum kakao dan untuk meningkatkan titik lebur suppositoria. Seraflava juga dianggap sebagai bahan yang tidak beracun dan tidak mengiritasi, sehingga kami pilih seraflava sebagai bahan pengeras. Yang ketiga adalah alpha tocopherol. Alpha tocopherol atau vitamin E ini bekerja sebagai antioksidan yang melindungi asam lemak tak jenuh, yakni oleum kakao terhadap oksidasi. Nah, jika dibandingkan dengan antioksidan lain seperti butil hidroksianisol dan juga toluen, kedua antioksidan ini juga sering digunakan namun memiliki efek samping mengiritasi pada mata dan kulit, sehingga kami pilih alpha tocopherol sebagai antioksidan. Teman-teman, mari kita simak bagaimana sih cara kerja pembuatan sediaan suppositoria dengan bahan aktif Bisakodil. Langkah pertama yaitu kita siapkan dulu alat dan bahan. Berikut merupakan alat yang digunakan. Yang pertama, ada timbangan, penangas air, stamper dan mortar, cetakan, aluminium foil. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu Bisakodil sebagai zat aktif, seraflava sebagai bahan pengeras, alpha tocopherol sebagai antioksidan, dan oleum kakao sebagai basis. Nah, untuk pembuatan sediaan suppositoria dengan bahan aktif Bisakodil, yang pertama yaitu ditimbang Bisakodil sebanyak 0,11 gram, seraflava, alpha tocopherol, dan oleum kakao. Langkah selanjutnya dilakukan kalibrasi cetakan. Dileburkan seraflava pada suhu 60 derajat Celcius menggunakan penangas air. Dimasukkan seraflava ke dalam oleum kakao, lalu dileburkan pada suhu 30 derajat Celcius. Ditambahkan Bisakodil dan diaduk hingga homogen. Dicampurkan alpha tocopherol hingga homogen. Dituangkan campuran ke dalam cetakan, dimasukkan ke dalam lemari pendingin, dikeluarkan dan dikemas cetakan dalam aluminium foil. Langkah terakhir yaitu
dimasukkan ke dalam kemasan primer, kemasan sekunder, diberi etiket, dan brosur. Selanjutnya yaitu evaluasi. Terdapat 2 evaluasi, yakni evaluasi fisika dan evaluasi kimia. Mari kita bahas evaluasi fisika. Yang pertama, uji organoleptis. Tujuannya untuk mengamati warna, bau, dan bentuk dari sediaan suppositoria. Untuk alatnya secara visual. Cara kerjanya, 3 dari setiap formula suppositoria dibelah secara vertikal dan horizontal, kemudian diamati secara visual pada bagian internal dan eksternal untuk melihat tekstur, bentuk, dan warnanya. Uji suhu lebur. Tujuannya untuk mengetahui pada suhu berapakah suppositoria mampu melebur. Alat yang digunakan yaitu serangkaian alat suhu lebur. Cara kerjanya, dirangkai alat sedemikian rupa sesuai dengan prinsip kerja alat uji suhu lebur suppositoria. Kemudian, 1 suppositoria dimasukkan dalam wadah khusus. Pada suhu air bejana dikontrol pada suhu 37 derajat Celcius dengan cara dimasukkan termometer pembantu untuk mengecek suhu air dalam bejana. Kemudian diamati suhu pada saat suppositoria mulai melebur dan dicatat sebagai suhu lebur suppositoria. Persyaratan suhu lebur adalah suppositoria melebur sempurna pada temperatur tetap 37 derajat Celcius. Uji waktu lebur. Tujuannya untuk mengetahui waktu lebur suppositoria. Alat yang digunakan yaitu serangkaian alat uji waktu lebur. Cara kerjanya, dirangkai alat yang digunakan sedemikian rupa sesuai dengan prinsip kerja alat uji waktu lebur suppositoria. Kemudian, 1 suppositoria dimasukkan dalam wadah khusus. Lalu diukur suhu 36,5 derajat Celcius dengan cara dimasukkan termometer pembantu untuk mengecek suhu air di dalam bejana. Kemudian diamati suppositoria saat mulai melebur. Dengan waktu yang bersamaan dinyalakan stopwatch dan dicatat waktu yang dibutuhkan suppositoria untuk melebur sepenuhnya. Selanjutnya, uji keseragaman bobot. Tujuannya untuk memastikan agar bobot setiap sediaan suppositoria memiliki bobot yang sama. Alat yang digunakan yaitu timbangan. Cara kerjanya, ditimbang sebanyak 10 buah, diambil secara acak, lalu ditentukan bobot rata-ratanya. Persyaratannya, tidak boleh lebih dari 2 suppositoria yang masing-masing bobotnya menyimpang lebih dari 5% dan 10% berdasarkan bobot rata-ratanya. Nah, selanjutnya yaitu ada uji waktu hancur atau yang disebut dengan disintegrasi. Tujuannya yaitu di sini untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi dalam sediaan suppositoria. Untuk alat yang digunakan yaitu ada disintegration tester. Kemudian untuk prosedurnya, suppositoria yang digunakan yaitu sebanyak 3 buah. Kemudian suppositoria ini diletakkan di bagian bawah perforated disc pada alat. Lalu dimasukkan ke silinder yang ada pada alat. Kemudian diisi air sebanyak 4 liter dengan suhu 36 sampai dengan 37 derajat Celcius dan dilengkapi dengan stirrer. Untuk setiap 10 menit dibalikkan tiap alat tanpa mengeluarkannya dari air. Selanjutnya ada uji disolusi suppositoria. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui apakah sediaan telah memiliki kemampuan disolusi yang baik. Yang digunakan yaitu ada perangkat uji disolusi tablet atau yang disebut dengan tube dialisis. Cara kerjanya, pengujian ini dilakukan dengan penetapan biasa dalam gelas piala yang mengandung suatu medium dalam usaha untuk mengawasi variasi pada antarmuka massa atau medium. Kemudian digunakan keranjang kawat, mesh atau suatu membran untuk memisahkan ruang sampel dari bak reservoir. Sampel yang ditutup dalam pipa dialisis atau membran alami juga dapat dikaji. Alat sel alir digunakan untuk menahan sampel di tempatnya dengan kapas, saringan kawat, dan yang paling baru yaitu dengan manik-manik gelas. Untuk evaluasi selanjutnya yaitu ada uji kekerasan. Nah, tujuannya di sini yaitu sebagai metode untuk mengukur keregasan atau kerapuhan dari suppositoria. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu pengujian kekerasan ini terlebih dahulu ditimbang rangkaian alat suppositoria, kemudian dimasukkan pada rangkaian alat. Lalu ditambahkan beban pada dudukan alat timbangan secara bertahap sehingga batang penekan akan bergerak dan memberi tekanan pada suppositoria yang berada pada batang penekan. Sembari diamati kekuatan suppositoria hingga hancur atau rapuh. Beban ditambahkan selama suppositoria belum hancur dan beban
ketertiban yang diperlukan dicatat sehingga masing-masing suppositoria hancur. Uji selanjutnya yaitu uji melunak dari suppositoria rektal, yang mana tujuannya untuk mengukur waktu yang diperlukan suppositoria rektal untuk mencair dalam alat yang sesuai dengan kondisi in vivo. Alat yang digunakan yaitu batangan kaca dan penangas air. Prosedurnya yaitu sebuah batangan dari kaca ditempatkan di bagian atas suppositoria. Waktu yang diperlukan batangan untuk melewati suppositoria sampai penyempitan dicatat sebagai waktu melunak. Nah, melakukan ini dapat dilakukan pada temperatur 35,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Nah, suatu penangas air dengan elemen pendinginan dan penangas harus digunakan untuk menjamin pengaturan panas dengan perbedaan tidak lebih dari 0,1 derajat Celcius. Seria suppositoria yang baik mempunyai waktu mencair atau melunak kurang dari 30 menit. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi kimia. Yang pertama yaitu uji identifikasi. Nah, uji identifikasi suppositoria bisakodil kita sesuaikan berdasarkan Farmakope Indonesia 5 halaman 245. Evaluasi kimia yang kedua yaitu penetapan kadar, yang mana metode utamanya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Prosedurnya yaitu disuntikkan secara terpisah sejumlah volume kurang lebih 10 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatografi. Kemudian rekam kromatografi dan ukur respon puncak utama. Hitung jumlah dalam miligram bisakodil dalam suppositoria yang digunakan dengan rumus 200C kali RU per RS, yang mana C sendiri adalah kadar bisakodil dalam miligram per mili larutan baku. RU dan RS berturut-turut adalah perbandingan respon puncak larutan uji dan larutan baku. Sekian video dari kami, sampai ketemu di praktikum selanjutnya.